Bapak. Alhamdulillah. Mari Bapak. Alhamdulillah. Sehat? Oh, maaf Bapak. Iya, ada yang bisa dibantu. Suan, kami dari tim TV Madrasah Kelas 10 begitu. ingin membuat apa itu video, membuat kegiatan tentang bagaimana kegiatan penjenengan, proses penjenengan terhadap Madrasah Sanawiyah Negeri 10. Oh, begitu. Ada waktu Bapak? Alhamdulillah. Ini kebetulan pas saya lengkap. Bisa dengan senang hati saya bantu. Kita siap. Oke, Mas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Madrasah Sanawiyah Negeri 10 yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan ingin mengetahui sejauh mana perkembangan Madrasah Sanawiyah Negeri 10 ke depan. Dalam kesempatan ini kita akan bertemu, kita akan mencari informasi selengkapnya. Telah hadir bersama kita Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 10, Bapak Aris Trianto SPD Enghum. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Semoga sehat. Amin. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini kita akan mencari tahu seberapa jauh pelaksanaan KBM, Rapras atau pelaksanaan pemvisitasian dan pendesimisi atau penyebaran visi misi dari Madrasah Sanawiyah Negeri 10 ke depan. Itu selamat mengikuti. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Nah, begini Bapak, kami ingin mengetahui, tentunya madrasah ini adalah mempunyai visi misi ke depan untuk pengembangan madrasah selanjutnya. Nah, apa visi dan misi dari Madrasah Sanawiyah Negeri 10 ini Bapak? Iya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, MTs Negeri 10 Boyolali ini menetapkan untuk kesekian tahunnya, karena setiap tahun ada peninjauan kembali Bapak. Alhamdulillah ini ada beberapa tahun masih relevan dengan masyarakat. Visi MTs Negeri 10 Boyolali ini berakidah dan berakhlak, dalam beramal, kreatif untuk mandiri, unggul dalam prestasi. Nah, ini yang menjadi bendera Bapak, bendera ini ya. Luar biasa. Ini visinya. Nah, kemudian dari visi itu kita jabarkan dalam misi, yang misi nanti kita jabarkan lagi ke dalam program kerja. Nah, sementara misinya ya Pak, berakidah dan berakhlak, ini kita terjemahkan jadi satu misi terurai, yaitu meningkatkan pembinaan keagamaan, kalau dalam hal ini keislaman atau nilai-nilai keislaman. Tentu kita sebagai muslim dan menjadi dasar sebagai madrasah sanawiyah, itu tentu dasarnya Quran Sunnah. Itu untuk guru saja diberikan atau pada murid Bapak? Itu semua warga. Warga itu dari guru, pegawai, murid, bahkan masyarakat pun kita kenalkan. Itu yang menerjemahkan berakidah dan berakhlaknya. Kemudian di misi kedua ini kaitannya dengan kreatif mandiri. Nah, kreatif itu dalam ini mengefektifkan kegiatan pengembangan diri. Pengembangan diri itu berarti kan siswa itu biar mencari inovasi. Jadi mengefektifkan pengembangan diri itu menerjemahkan dari kreatif untuk mandiri. Nah, itu di misi kedua. Untuk pengembangan diri itu apa tenaga kependidikan juga diminta untuk mengembangkan diri, misalkan untuk diberi kesempatan mengikuti seminar atau mengikuti diklat, atau mungkin diberi kesempatan untuk sekolah yang lebih tinggi, itu gimana Pak? Tentu, jadi seperti yang
misi sebelumnya pertama atau bahkan semuanya itu objek dan subjeknya itu semua warga. Oh gitu. Tidak hanya siswa tapi juga nanti ke depan memang dalam sini kan subjeknya siswa. Tetapi dalam ranah implementasi atau penerapannya siswa tidak bisa berdiri sendiri. Pasti ada guru pegawai. Maka ini secara konseptualnya ini satu kesatuan. Jadi tidak hanya satu. Itu yang misi kedua. Kemudian misi yang ketiga itu mengefektifkan pembelajaran. Nah, efektivitas pembelajaran itu kaitan dengan kreatif, inovatif, kemudian ini yang penting smart, menyenangkan. Nah, jadi anak belajar itu tidak seperti terpaksa atau saya menyenangkan. Itu harapan. Nah, kalau ini mungkin lebih pada siswa ya. Tetapi bagaimana berinovasi, bagaimana berkreativitas, bagaimana membuat pembelajaran menyenangkan itu bukan siswa, tapi guru. Nah, lagi-lagi ini jawaban untuk pertanyaan sama kemana. Jadi ini siapa yang terlibat? Semua. Nah, bagaimana pembelajaran efektif, kreatif, menyenangkan? Ya dari guru. Nah, sekali lagi ini berarti visi misi ini subjek objeknya seluruh warga. Komponen semua. Jadi termasuk kepemimpinan, tata usaha atau pegawai, guru pasti, murid pasti. Ini Bapak. Seperti itu kurang lebih ya. Oke, Pak. Ya. Tadi jenengan ketika tentang kreativitas itu tentunya kan ada hubungannya dengan proses pembelajaran Pak. Iya, betul. Nah, apakah ketika biar dengan kita tadi pembelajaran kreatif itu cara penjadwalannya atau ketika mau membicarakan bagaimana proses pembelajaran yang akan dilakukan itu apakah penjenengan sendiri yang merancang atau penjenengan melibatkan siapa saja Pak? Iya, terima kasih. Bagus. Maka komite juga dilibatkan dalam ini Pak. Jadi begini, setelah kita menetapkan visi misi dan nanti dilanjutkan program, itu berarti sudah melekat pada seluruh komponen terlibat. Jadi saya ulang ya, ketika visi misi dan program itu ada, berarti sudah menjadi kewenangan atau menjadi tanggung jawab semua komponen. Artinya berarti semua komponen harus terlibat. Nah, maka nanti tetap polanya gini Pak. Jadi kalau bagaimana visi misi tetap ada tim perumus. Kita buat tim perumus dulu. Kan kalau langsung pertama tim perumus untuk visi misi, kemudian sampai program. Setelah tim perumus itu nanti kita sharing atau audiensi. Nah, siapa saja? Terutama selain tim perumus kita pastikan komite harus tahu prosesnya. Nah, itu setelah itu komite kemudian tim perumus mengadakan rapat musyawarah memastikan nanti ada semacam hearing lagi, minta masukan dari warga seluruhnya dalam rapat. Ini draft. Nah, kita draft. Ini draft visi misi. Silakan Bapak Ibu untuk mencermati, memperhatikan, jika ada yang perlu disampaikan, silakan. Nah, proses itu selesai ya. Nah, lagi kembali ke tim perumus. Nah, setelah ada masalah ini, sudah menelurkan draft utama. Jadi, nah setelah dia adakan edit sebagainya, jadi sehingga sampai bertelurnya munculnya visi misi itu melalui proses panjang dan melibatkan banyak pihak termasuk komite. Begitu. Terima kasih Pak. Ya. Terus kan KBM berarti kan penjadwalan proses itu sudah dimusyawarahkan sama tenaga pendidikan yang lain juga Pak nggih. Terus Pak, kan tentunya setiap perkembangan itu setiap tahun itu ada mengalami perkembangan fisik maupun non fisik Bapak. Terus kalau misalkan penjenengan mau menambah sarana prasarana, misalkan mungkin meja kursi atau apa itu, kira-kira penjenengan langsung atau penjenengan musyawarah dulu Pak? Dan jadi musyawarah siapa Pak? Betul Pak. Jadi gini, itu termasuk juga dalam kepemimpinan. Nah, insya Allah yang saya terapkan, semua program termasuk program Sarpras itu ada setelah
ada proses panjang Pak. Jadi sebelum kita menentukan ini kita akan mendirikan X, itu tidak ujuk-ujuk, tetapi ada proses. Prosesnya apa? Kita lewati dengan istilah EDM. EDM Itu evaluasi diri madrasah. Oh, evaluasi apa isinya? madrasah. Itu misalnya tahun ini ternyata ada masalah. Masalahnya apa? Oh ini RKB-nya, ruang kegiatan belajarnya kurang Pak. Oh berarti evaluasinya hasilnya adalah saat kekurangan ruang belajar. Nah setelah itu muncul ya, itu diangkat menjadi isu utama, ini menjadi masalah. Gitu. Nah siapa pelaksana? Tentu ini kalau ditetapkan Satpas berarti ini wakil bidang Satpas yang mengevaluasi sekaligus mengajukan program. Gitu. Nah, mengajukan dulu, jadi evaluasi. Setelah evaluasi ini kurang satu ruang Pak. Berarti rekomendasinya mohon programnya menambah satu ruang. Nah nanti isinya mesti ya tentu itu satu set ya. Setelah itu nanti diangkat ke tim lagi. Nah setelah tim itu ini betul, ini berarti mendesak, mau nggak mau harus diadakan. Itu akhirnya berarti ini menjadi program pengadaan satu ruang belajar di tahun anggaran sekian. Nah Dok, setelah pimpinan setuju semua, tinggal tanda tangan. Artinya pimpinan itu meminta atau berharap komponen yang di bawah dan semuanya itu harus yang lebih aktif. Jadi ini pimpinan hanya tinggal kalau itu menjadi keputusan bersama, siap. Jadi tetap penjaringan punya program angan-angan. Ya tentu, kalau ini kan ada dasar ini, kan jadi proses tadi kan termasuk pemikiran pimpinan itu masuk. Nah, itu prosesnya. Jadi tidak berasal sepihak, tapi berangkat dari analisis bersama sehingga direkomendasikan butuh ini, dan itu keputusan bersama, tidak keputusan pribadi. Nah itu Pak ya. Kurang lebih seperti itu ya. Selanjutnya Pak, karena pertanyaan saya kami itu nanti kan berurutan Pak, berjenjang. Sekarang jenjang terakhir Pak. Iya, silakan. Tentunya ketika madrasah semakin berkembang, penambahan sarana sudah ada. Terus untuk perekrutan tentunya kan ada kekurangan tenaga ini kan Pak, tenaga pendidik atau tenaga guru atau tenaga kantor. Itu apakah perekrutannya itu kalau negeri jelas Pak dari program kalau yang dari masyarakat atau dalam Wiyata Bakti itu pripun Bapak? Apakah melibatkan musyawarah dulu komite, kemudian bagaimana pripun Pak? Jadi semua program sama sebenarnya prosesnya. Jadi termasuk pengadaan tenaga maupun pegawai itu prosesnya sama. Jadi kita adakan evaluasi atau analisis dulu. Ini kita kurang tenaga apa sih? Nah setelah itu kita format, kita putuskan Dok, ini kita pastikan kekurangan tenaga bidang X. Nah terus setelah dianalisis berarti nanti ini kita informasikan enggak atau hanya internal saya punya Pak, tidak. Kita florkan ke warga internal ya, terutama misalnya ada rapat kita informasikan dulu Pak. Terutama Bapak Ibu guru dan pegawai, informasikan Bapak Ibu karena kita memiliki kekurangan tenaga, ini kita bermaksud akan membuka lowongan tenaga. Nah silakan Bapak Ibu yang sekiranya punya pandangan atau mungkin silakan untuk tetap menerima masukan dari Bapak Ibu. Pertama karena ini kan ini kita mengefektif dalam. Tapi kalau nanti ternyata di dalam ternyata sudah nggak ada, baru kita agak keluar atau minta pendapat mungkin di luar panjenengan ada nggak? Dengan catatan misalnya ini sebisa mungkin ini misalnya mungkin alumni kemarin yang mungkin lulusnya terbaik-baik, tapi sesuai kompetensinya tentu Pak. Nah tentu itu yang pertama memang tadi kan bidang apa? Tentu kompetensi menjadi hal utama. Ya pendukungnya itu di antara alumni atau sekitar, dengan harapan nanti kalau ada ikatan batin kita berharap juga menunjukkan kinerja, tetapi kompetensi tetap
itu tidak bisa ditawar-nawar. Jangan sampai kompetensinya A, lowongan B. Nah, ini kan sama saja. Itu, Pak. Oke. Nah, sebenarnya tadi yang terakhir, tapi ternyata masih ada yang adiknya, Pak, terakhir. Iya, bisa. Dari penjenengan tadi, penyampaian visi misi, penyampaian apa itu merencanakan sarpras, KBM, kemudian perekrutan tenaga kerja itu. Terus cara penjenengan untuk menyampaikan kepada masyarakat itu gimana, Pak? Atau mulai punya web atau mungkin atau mengumpulkan wali atau mungkin gimana, Pak? Iya. Oke. Jadi ini sebenarnya satu kesatuan dengan pertama tadi. Jadi masyarakat atau madrasah, saya punya apa namanya, ini semacam angan-angan keinginan. Bukan, jadi keberadaan masyarakat itu dari masyarakat. Keberadaan madrasah itu dari masyarakat. Nah, sekarang berarti dibalik. Berarti apapun madrasah untuk masyarakat. Maka termasuk pengembangan informasi, sosialisasi itu menjadi faktor utama bagaimana madrasah bisa berdiri di masyarakat. Maka setiap kali itu masuk visi misi atau program apapun, kita bahasa dipamer. Ini loh nih. Nah, pamer gimana? Disiarkan ya, kalau budaya itu disiarkan. Di mana? Form apa? Kalau formal tentu ketika kita mengundang orang tua. Kan jadi orang tua wali setiap tahun kan kita programkan didatangkan, diajak musyawarah termasuk sosialisasi. Nah, itu biar orang tua juga merasa ini visi misinya madrasah, sehingga diharapkan merasa ikut berpartisipasi. Itu kalau formal dan tatap muka. Tapi kita punya sekarang dunia baru, media-media juga, dia di internet pasti kita efektif terus. Jadi misalnya di web, status Bapak Ibu guru, kemudian di Facebook, di YouTube, sekarang kan banyak media. Itu di saat bersamaan kita manfaatkan. Jadi orang tua langsung di online, di internet itu tidak berhenti semua. Bahkan masing-masing personel bisa berperan. Ini grup, masukkan grup kan semakin jaringan tambah. Itu. Kemudian tetap secara apa namanya klasik kita pasang baliho, MMT itu tetap kita tempuh. Karena kan tidak semua warga punya. Misalnya ada orang lewat, ini madrasah, fisik. Pengenalan cara fisik. Itu yang selama ini kita kembangkan. Dan salah itu efektif. Begitu? Terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat plural, sangat bisa menggambarkan bagaimana madrasah Tsanawiyah 10 ini ternyata luar biasa. Insya Allah bersama masyarakat tentu. Terima kasih Bapak atas waktunya. Pemirsa, nah dari wawancara hari ini kita bisa simpulkan bahwa setiap kegiatan dari awal penyampaian visi misi, kemudian perekrutan tenaga pendidikan atau pendidikan, KBM, dan sarana prasarana itu ternyata Bapak Kepala Madrasah itu berkolaborasi selalu menyampaikan ide-idenya itu kepada pertama adalah pada komite, kemudian dimusyawarahkan kepada Dewan Guru, kemudian baru disampaikan kepada masyarakat dengan melalui web yang ada di madrasah, juga secara langsung bertemu langsung dengan cara mengundang Bapak Ibu Wali untuk melihat langsung kondisi yang ada di madrasah. Kemudian beliau juga menyampaikan aspirasinya, sehingga dari aspirasi Bapak Ibu Wali itu diserap oleh Bapak Kepala Madrasah, kemudian dijadikan sebuah program yang hebat. Untuk itu silakan lihat web kami, selalu pandangi web kami, komentari web kami. Bapak Ibu, di sini kami sebagai dari Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 ingin mewawancarai salah satu sosok komite, di mana beliau itu termasuk salah satu pendiri juga dari awal berdirinya madrasah ini sehingga berkembang dengan pesat. Nah, sekarang mari kita dengarkan ngendikan beliau tentang madrasah ini. Kami akan tanyakan, akan korek apakah benar beliau itu sebagai komite itu
setiap nopo nggih, setiap kegiatan di madrasah ini dilibatkan atau tidak. Mari kita dengarkan bersama-sama. Sugeng siang Mbah Tasim. Nah, beliau namanya Bapak Haji Muhtasim. Ya. Usianipun pinten Bapak? Usia. Wah, udah sepuh sangat ya, usia udah sepuh sangat. Di atas 70 gitu. Iya, sudah di atas 70. Setara dengan pewawancaranya. Anu Bapak niki badhe tanglet. Ya. Nah, monggo lah. Panjenengan niku komite sampun pinten tahun, Pak? Nah, niku ya saya di sini itu sudahnya pindah dari kalangan itu 68. Kemudian di madrasah Muhammadiyah menjadi negeri. Kemudian setelah Bapak Slamet itu mendirikan madrasah Sanawiyah, kemudian Pak Slamet diangkat menjadi kepalanya. Kami juga sudah ditarik-tarik untuk menjadi pembantu komitenya demi madrasah Muhammadiyah dan madrasah Sanawiyah ini nanti berjalan bersama-sama dengan adanya pengembangan agama sebagai generasi anak-anak kita. Oke, anu Pak, lajeng. Madrasah niku kan ada visi misi to nggih Pak nggih. Lah menapa ketika Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Guru badhe menyampaikan visi misi nipun, niku napa Bapak komite niku napa nggih dipun libataken Bapak? Iya. Jadi ingkang membuat visi misi itu memang ya komite harus tahu dan nanti disampaikan pada masyarakat agar biar masyarakat itu tahu kalau anak saya sekolah di sini itu akan dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah sehingga orang tua untuk antusias memasukkan kepada sekolah-sekolah agama utamanya di madrasah Sanawiyah 10 ini. Lajeng Bapak, menawi Bapak Kepala niku badhe bangun utawi badhe penambahan sarana prasarana kados meja kursi, menapa laptop ngoten niku napa pihak komite nggih dipun paringi pirsa napa dipun jarembakan apa mboten Bapak? Ya alhamdulillah niku setiap ada kegiatan apa saja pengembangan untuk sarana dan prasarana madrasah ini komite selalu diundang. Kemudian kami juga menyampaikan program-program demikian kepada wali-wali agar wali itu nanti juga bisa menunjang agar prasarana dan sarana nanti berjalan lancar. Berarti dilibatkan nggih. Ya, dilibatkan. Terus mengenai anu Pak, perekrutan utawi penambahan tenaga pendidik misalipun kekirangan guru menika menawi sampun napa niku saking penambahan PNS Musape Negari nggih Pak nggih. Menawi penambahan nyun sewu tenaga wiyata bakti ngoten niku pihak komite nggih dipun paringi pirsa napa mboten Pak? Nggih, kalau wingi memang dipun kersakaken dening kepala madrasah zaman Pak Tasir kalian Bapak Nur Hasan itu memang kekurangan matematika, bahasa Inggris dan olahraga sehingga kami juga mencarikan anak-anak kami yang telah lulus daripada sarjana itu pemanfaatan masyarakat di sekitar sekitar dimanfaatkan. Maka di sini pun juga ada hubungannya antara madrasah dengan komite dan saya kepada masyarakat mungkin anak-anak kami yang telah lulus daripada sarjana-sarjana itu. Tapi kalau yang pengangkat negeri itu kan nanti kalau sudah di sini disahkan oleh sekolah ya juga komite diundang. Itu kan tugas dari negara. Yang terakhir Bapak, punten. Terus mengenai pembelajaran maksud kula niku mengenai masukipun lare niku napa leres jam 7 wangsulipun jam kalih Pak. Panjenengan nggih pirsa menika. Nggih. Menika sampun menika termasuk saking komite diberitahu maka ada kegiatan sebelumnya masuk itu sudah ada kegiatan untuk mungkin itu membaca Al-Qur'an, doa-doa, tahfidz, sholat duha dan sebagainya. Nanti sore kalau ada itu tugas-tugas juga termasuk dilanjutkan sampai jam 5 sore. Nggih. Jadi intinipun setiap kegiatan yang dilakukan di Madrasah Sanawiyah Negeri 10 niku pihak komite selalu dipunlibataken ngoten nggih. Nggih, matur nuwun Bapak. Mugi-mugi paringi sehat, paringi
kelancaran, Amin. berpari panjang yuswa, nggih. Ya. Makasih. Inilah wawancara kami dengan komite tentang seberapa jauh komite itu dilibatkan dalam setiap kegiatan Madrasah Tsanawiyah Negeri 10 sehingga menjadi madrasah yang sangat maju pesat ini. Kurang lebihnya kita minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Nggih, amin. Nggih. Kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Sini kami akan melanjutkan penggalian informasi tentang Madrasah Tsanawiyah Negeri 10. Kalau tadi kita sudah mewawancarai Bapak Komite, sekarang kita coba mewawancarai salah satu tenaga kependidikan yang beliau ini adalah Bapak Atus Purnomo Tenaga Pendidikan. Di samping beliau itu seorang guru, juga BP, tambah lagi dia seorang waka kesiswaan. Nah, di sini kita akan gali berapa jauh ke ikutsertaan atau diikutsertakannya komite atau dewan guru dalam pengembangan madrasah ini oleh kepala madrasah. Itu silakan menyaksikan. Selamat pagi Pak Pur. Selamat pagi Bapak. Nah, Tarso. ini agak keras ini karena kita. Iya. Ini Pak, kami mau tanya. Kalau Bapak Kepala itu mau membuat visi misi, itu apa melibatkan komite dan waka atau guru, Pak? Gini Bapak, untuk itu pasti karena ini berkaitan dengan madrasah, pasti melibatkan kami sebagai waka dan guru dan komite karena selalu mungkin ada perubahan atau ada penambahan, itu pasti ditempuh secara bersama-sama Pak. Oh, berarti ada tick and give itu nggih? Iya, pasti jelas. Gitu. Ini telah dilibatkan ya dalam pelaksanaan atau perencanaan visi misi ini nggih. Terus yang kedua, Pak. Ya. Kan dalam perkembangannya kan madrasah ini semakin maju terutama mengenai tenaga kependidikan kan mestinya nggak mungkin nggak tambah Pak nggih. Iya, betul. Nah, ketika mau penambahan tenaga kependidikan atau tenaga perkantoran baik perekrutan negeri, maksudnya negeri, kalau negeri kan dari negara ya Pak? Iya, udah langsung. Nah, kalau dari non pegawai negeri, apakah guru, waka, dan komite itu dilibatkan mboten Pak? Jelas karena itu milik semuanya. Jadi untuk penambahan itu melihat dulu dari kebutuhan, lihat guru, ini ditanya, setelah itu kalau memang ada penambahan baru ke waka dibicarakan, setelah itu baru ke komite. Jadi kalau sudah semuanya oke, baru nanti ada langkah untuk penambahan guru. Jadi semuanya di bidang itu semua dilibatkan dalam penambahan guru atau di tenaga pendidik atau di tenaga administrasi. Kalau perekrutan tenaga non pendidik itu apakah diambilkan dari khusus warga sekitar yang potensial atau juga mengambil dari luar, Pak? Kita utama yang pertama itu dari alumni dulu kalau alumni. Iya. Setelah itu nanti ke daerah sekitar karena apa? Nanti biar terutama dalam PPDB nanti biar ikut memberikan satu masukan atau support warganya biar datang ke madrasah. Gitu, setelah itu kalau tidak ada baru nanti kita ke luar, itu pun juga nanti perekrutan lewat media sosial, misalkan Facebook, kita sudah punya Facebook, sudah punya Twitter dan sebagainya, jadi kita manfaatkan lewat media yang lainnya. Ya, jadi terbuka Pak. Jadi semua bisa melihat aksesnya. Terima kasih. Selanjutnya Pak, mengenai kalau Pak Kepala Madrasah itu mau menambah sarana prasarana seperti mungkin meja, kursi atau membangun atau sarana IT itu sebelumnya itu direncanakan dengan komite dulu, melibatkan komite, melibatkan guru atau waka atau tidak Pak? Itu jelas karena ini kebutuhan kita semua, jadi semua diajak berembuk informasi kepada guru bahwa nanti ada penambahan ini. Setelah itu baru waka dikumpulkan bagaimana rencananya, tindak lanjutnya bagaimana,
dan itu dengan Pak Komite juga sekalian diajak berbicara. Oh, berarti komite itu selalu dilibatkan Ya, di sini, karena kita sekolah itu tidak bisa berdiri tanpa daripada bantuan komite atau dari Yang terakhir Pak, ini untuk yang terakhir untuk KBM Pak, pembelajaran. Ketika KBM itu direncanakan enggak Pak, dari misalkan oh ini berangkat jam 7 atau masuknya jam berapa, pulang jam berapa, ekstranya ini, kemudian itu kegiatan yang lain itu apakah juga dimusyawarahkan dengan komite, warga, dewan guru, atau itu menjadi otoritas kepala dan wakannya saja Pak? Semua kegiatan di madrasah itu sebelumnya kita bahas bersama dengan guru, dengan waka, setelah itu sudah selesai baru kita ke Pak Komite. Nah setelah itu baru kita laksanakan secara bersama secara runtut, sudah diatur dalam kurikulum seperti itu. Berarti intinya semua kegiatan, perencanaan kegiatan dari visi misi, sarpras, kegiatan KBM maupun tentang kepegawaian itu semua selalu melibatkan komite, warga madrasah yang ada. Betul ya, semuanya dilibatkan. Oh ya. Saya kira terima kasih Pak, itu yang kami tanyakan. Mudah-mudahan Pak Agus Purnomo sehat. Ya, amin. Didoakan jadi kepala madrasah ya. Amin. Gitu. Pemirsa, Bapak Ibu yang kami hormati, inilah wawancara kami dengan salah satu tenaga pendidikan yang sekaligus malawaka kesiswaan tentang seberapa jauh keikutsertaan atau dilibatkannya komite, warga madrasah oleh kepala madrasah dalam pengembangan madrasah Tsanawiyah Negeri 10 ini. Sekian, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ya.